Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, para peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara membuat atau menyusun LK 3.1, yaitu menyusun best practice. Apa itu best practice? Yaitu cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Jadi best practice ini kita buat dalam bentuk laporan akhir setelah kita melakukan serangkaian PPG atau PPL tahap 2 terakhir. Nah, ini format ini sudah saya download di LMS resmi. Ini formatnya dari panitia PPG. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat best practice ini, ikuti saja format ini. Nah, jadi format ini akan saya ceritakan bagaimana cara mengisinya. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini formatnya berawal dari cover. Ini cover saya mengikuti cover skripsi, yaitu yang pertama ini judulnya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 multimedia SMK Negeri 1 Ampel Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini laporan best practice PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nah, di sini saya buatkan identitas saya di sini. Kemudian dibimbing oleh, nah ini dosen saya, ini pamong saya. Kemudian di tahap awal ini saya ceritakan yaitu lokasi. Nah, lokasi ini tentu lokasi tempat Bapak Ibu mengajar atau PPL. Nah, buatkan alamatnya lengkap. Kemudian lingkungan pendidikan tentu sekolah menengah kejuruan atau jurusan multimedia. Nah, tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini saya uraikan tujuan yang ingin dicapai, yaitu saya ketika melakukan identifikasi masalah di LK 1.1 sampai 1.4, kemudian PJBL inilah solusi untuk mengatasinya. Maka tujuannya saya uraikan di sini. Silahkan dibaca nanti. Kemudian di sini ada penulis. Nah, ini nanti saya buatkanlah nama saya, identitas saya di sini semuanya. Kemudian tanggal. Nah, ini adalah tanggal saya melakukan PPL. Ini setelah tertera dinilai komprehensif di LMS bahwa saya mendapatkan nilai kompre 98, artinya saya dinyatakan lulus ujian kompre tersebut. Nah, artinya setelah itu baru saya melakukan persiapan untuk PPL tahap 1 dan PPL tahap 2. Kemudian berikut di sini harus diceritakan situasi. Apa itu situasi? Kondisi yang menjadi latar belakang. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek. Nah, yang pertama saya uraikan latar belakang di sini. Ya, kenapa saya melakukan PJBL ini? Nah, saya uraikan di sini. Silakan dibaca nanti. Kemudian praktek ini penting untuk dibagikan. Nah, kenapa penting dibagikan kepada guru-guru lain? Setelah kita PPG, ceritakan di sini. Kemudian peran dan tanggung jawab. Ini kalau peran secara umum, tanggung jawab secara umum tentu mendampingi siswa selama pembelajaran PJBL. Kemudian kalau secara khusus apa tanggung jawab atau peran guru? Nah, ini saya sesuaikan dengan sintak PJBL ini. Inilah peran guru. Ikuti saja nanti. Kemudian di sini diceritakan kembali tantangan. Apa itu tantangan? Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, saya buatkanlah di sini tantangannya, tantangan untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, di sini saya mengelompokkan dua tantangan, yaitu yang pertama tantangan teknis, yang kedua tantangan akademis. Tantangan teknis itu tentu tantangan peralatan, ada yang rusak, ada yang dosen tidak bisa masuk Zoom. Nah, ini saya ceritakan di sini. Kemudian tantangan akademis, apa itu? Adanya permasalahan siswa. Ya, ini permasalahannya siswa kurang mampu dalam pembelajaran desain grafis. Apa akar masalahnya? Kurang memahami konsep dalam pembelajaran. Nah, itulah dua tantangan Bapak Ibu yang akan saya bahas lebih lengkap. Nah, kemudian siapa
yang terlibat. Nah, ini saya ceritakan ada dosen, ada guru pamong, ada admin, ada pihak sekolah, ada siswa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada aksi. Apa itu aksi? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, jadi tadi di atas ada tantangan. Kemudian strategi apa yang digunakan? Kemudian bagaimana prosesnya? Siapa yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi itu. Nah, jadi karena tantangan saya tadi ada dua, maka langkah-langkahnya ada dua. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan teknis. Nah, maka semua peralatan itu saya perbaiki kembali sehingga pembelajaran bisa berjalan. Kemudian langkah-langkah untuk menghadapi tantangan akademis. Tentu permasalahan siswa tadi, yaitu siswa tidak mampu dalam pembelajaran karena kurangnya pemahaman dalam pembelajaran. Apa solusinya? Yaitu menerapkan pembelajaran project based learning. Nah, saya buatkan pula langkah-langkahnya di sini bagaimana melakukan project based learning ini. Ini saya buatkan langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya seperti RPP ini. Kemudian pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat sudah saya ceritakan di atas. Kemudian saya buatkan saja poin-poinnya. Kita masuk berikut, refleksi hasil dan dampak. Apa itu? Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Tadi kan ada langkah-langkah tuh. Kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak? Nah, diceritakan nanti gitu. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang Anda lakukan. Jadi ketika Anda melakukan pembelajaran dengan project based learning tadi, apa respon orang lain? Apa respon guru, siswa, atau kepala sekolah? Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Nah, ini apa saja faktor keberhasilan diceritakan nanti. Kemudian apa pembelajaran yang didapat selama mengikuti PPL atau melaksanakan proses PJBL ini. Ini saya ceritakan dampak di sini. Dampak melakukan langkah-langkah. Ini dampak terhadap tantangan teknis. Nah, ini kalau sudah saya perbaiki peralatan, tentu dapat baik dampaknya terhadap pembelajaran. Kemudian dampak terhadap tantangan akademis. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran PJBL, tentu semua siswa sudah aktif, sudah termotivasi, hasil belajarnya sudah bagus. Nah, saya ceritakan di sini. Kemudian respon orang lain terhadap strategi yang saya lakukan. Nah, ini gunanya adalah respon orang lain itu maksudnya respon kepala sekolah, respon guru-guru, respon siswa, respon orang tua. Bagaimana dia merespon? Ketika saya mengejar, saya rekam. Kemudian saya kirimkan link YouTube-nya kepada kepala sekolah, guru, kemudian dia tonton. Nah, apa fungsinya? Supaya guru dan kepala sekolah bisa melihat sejauh mana kemampuan kita mengajar, sejauh mana ketercapaian KD dan indikator. Kemudian apa saja kelemahan dan kelebihan kita dalam mengajar. Kemudian guru, siswa, dan kepala sekolah memiliki kesempatan untuk memberikan usulan dalam pembelajaran. Nah, inilah responnya. Respon itu saya buat dalam bentuk jurnal refleksi. Itu respon siswa. Nah, ini respon siswa. Saya merujuk kepada segitiga refleksi. Ya, saya bagikan kepada siswa angket segitiga refleksi. Kemudian semua itu saya rangkum. Nah, inilah pendapat siswa. Ya, respon siswa terhadap siswa saya mengajar. Kemudian respon kepala sekolah. Ini melalui wawancara. Ini hasil wawancara saya terhadap kepala sekolah ini. Kemudian respon guru. Nah, ini saya wawancarai guru. Nah, ini hasil wawancara saya terhadap guru. Kemudian observasi kepala sekolah. Setelah saya berikan link YouTube ditonton oleh kepala sekolah, saya berikan angket seperti ini. Kemudian diisi oleh kepala sekolah. Kemudian observasi guru. Juga saya kirim link YouTube kepada guru. Kemudian dia tonton. Kemudian saya berikan angket ini. Kemudian diisi oleh guru. Kemudian faktor keberhasilan. Nah, ketika saya melakukan pembelajaran dengan strategi atau project based learning itu, maka didapatlah bukti-bukti keberhasilan di sini. Silakan dibaca nanti. Kemudian pelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran PJBL ini, apa nilai-nilai, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, saya dapat kelas 3 ini. Guru harus mampu mengidentifikasi masalah siswa, guru harus mampu melakukan rencana aksi, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana aksi yang dibuat. Nah, itu nanti.
Kemudian hal baru yang diketahui mengenai diri saya sendiri. Nah, selama ini saya mengajar, saya udah merasa bagus, tetapi setelah melakukan PPL pada PPG ini baru saya ketahui kelemahan saya di sini, supaya nanti bisa saya rubah kembali. Kemudian perasaan saya. Nah, setelah melakukan PPG atau PPL, apa perasaan saya ceritakan di sini. Kemudian lagi catatan atau kesimpulan. Nah, saya menganggap bahwa PJBL ini sudah mampu mengatasi permasalahan siswa dengan dibuktikan dengan seperti berikut ini. Silakan dibaca nanti. Kemudian future atau penerapan atau tindak lanjut. Jadi setelah kita melakukan PPG ini, apa yang kita lakukan berikutnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu menerapkan kembali di sekolah, mengajak guru-guru bersama-sama menerapkan, mungkin berbagi dengan orang lain. Oke, demikian saja laporan best practice yang saya buat. Semoga ini bermanfaat, dan laporan ini juga akan saya bagikan filenya kepada Bapak Ibu guru dan semuanya. Silakan di-download pada deskripsi video YouTube saya ini. Oke Bapak Ibu, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.